Ini SMK otomotif kuliah kesehatan. SMK otomotif kuliah kesehatan. Kayak kayak astaga liar pak duh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikri Ramdan. Minggu kemarin ya kita sudah membahas mengenai tips memilih jurusan. Kemarin saya juga sudah survei di Instastory ya. Itu ternyata banyak juga yang memilih bahwa mereka salah jurusan ya. Nah, jadi kira-kira apa saja tanggapan dari netizen ya mengenai fenomena salah jurusan ya. Nah, mari kita tanggapi bersama-sama. Oke, yang pertama itu dari Viprai ya. Oke, ini karena pertanyaannya tuh kira-kira kenapa bisa salah jurusan ya. Kira-kira kenapa? Oke, dari Viprai itu biasanya karena ngikutin temen ngambil jurusan. Nah, ya oke. Jadi untuk ngambil jurusan sebenarnya kebanyakan itu karena kita memilih teman ya, pilihan teman jadi kita diikuti, padahal tidak semua apa yang teman kita pilih itu sama dengan kita ya. Mungkin beranggapan bahwa karena itu teman dekat kita jadi apa-apa kita tuh sama seperti itu, jadi tidak seperti itu ya. Jadi nah biasanya itu kenapa bisa seperti itu ya, karena pertemanan yang semakin erat gitu, tapi lupa dengan potensi atau pilihan yang harus dia pilih. Nah, jadi kalau bisa jangan tergantung pada teman, tapi tergantung kepada diri kalian sendiri ya. Oke, terus ada lagi dari Riza Nisa ya. Nah, dicoba itu nggak tahu bakatnya di mana. Nah, ini banyak juga yang seperti ini kasusnya ya, kenapa salah jurusan karena dia asal milih, dia tidak tahu bakat dan minatnya di mana. Tanggapan dari saya ya, yaitu jadi sebenarnya setiap anak itu unik ya, karena memiliki potensi masing-masing. Itu menurut Gajah Dewantara ya, karena setiap anak itu unik. Jika Anda merasa belum punya bakat ya, misalkan saya belum punya bakat dan lain, maka coba aja cari bakat yang Anda punya, yaitu dengan cara mengerjakan hal yang Anda suka ya. Dan biasanya itu ketika kita melakukan apa yang kita suka ya, itu akan have fun ya. Nah, ketika sudah merasa have fun, coba kembangkan dan coba untuk apa yang tadi kita lakukan itu bisa menghasilkan. Nah, nanti ketika sudah sampai situ, nah kemungkinan itu ada bakat kamu di situ. Terus ada lagi Imnaila 174 ya. Oke. Ini SMK otomotif kuliah kesehatan. SMK otomotif kuliah kesehatan. Kayak astaga liar pak duh. Oke, jadi ini kasusnya dia SMK itu ngambilnya otomotif, padahal perempuan ya. Nah, terus banting setir ketika kuliah ngambilnya kesehatan. Berarti nanti jadinya dia akan jadi dokter otomotif ya, dokter bengkel. Oke. Tapi kadang banyak juga kasus seperti itu, kita misalkan ketika SMK jurusannya apa atau kejuruannya apa, tapi ketika kuliah banting setir berbeda. Nah, kayak gitu kasusnya juga sama, tapi ada hal positif ya yang seperti yang harus kita syukuri. Jadi ketika kita sudah melalui tahap seperti itu, berarti kita sama saja dengan belajar dua ilmu ya dalam tahap itu. Jadi kita belajar dari SMK, kita minimal tahu ya dasar otomotifnya. Nanti ketika kuliah ya kita belajar lagi ilmu baru, itu kesehatan ya, dari kasus yang ini kayak gitu. Jadi intinya ada hal positifnya dan negatifnya ya. Kalau negatifnya ya jelas kita sama aja kalau dibilang tuh tanda kutip buang waktu ya, karena kita endingnya di kesehatan, ternyata awalnya belajar otomotif ya kayak gitu. Jadi kalau bisa misalkan tadi awalnya tuh kesehatan, ya udah lanjutnya kesehatan ya kayak gitu. Harus seperti itu, tapi nggak apa, kan sudah terlanjur ya. Jadi dokter otomotif malah kesannya unik juga gitu ya. Oke, next di sini ada dari @yan.z05 ya. Biasanya ngikutin kemauan orang tua. Nah, ini yang kebanyakan anak-anak atau siswa-siswi sama kasusnya ya. Kenapa selalu karena ngikuti orang tua?
Nah, jadi gini. Oke, menurut saya kalau jawabannya karena mengikuti orang tua, jadi gini. Sepertinya mengikuti saran orang tua sebenarnya tidak salah. Ya, tidak ada salah, tidak ada yang kurang benar ya. Nah, apalagi jadi ini tidak ada yang salah kalau ketika kita mengikuti saran orang tua, karena dimana orang tua mesti ingin hal yang terbaik untuk anaknya kayak gitu ya. Tapi ya kayak gini perlu digarisbawahi, tapi ya. Nah, jadi mengikuti saran orang tua sebenarnya tidak ada yang salah, apalagi orang tuanya itu mensupport. Nah, ini mensupport dan memfasilitasi ya apa yang kalian impikan. Nah, itu ya. Nah, tapi yang salah itu ketika keinginan orang tua ya dan minat anak tidak sejalan. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Mungkin ada orang tua yang mensupport atau memberikan saran kepada anaknya untuk ambil ini gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, bagus malah ya kayak gitu. Cuman yang salah itu yaitu tadi ketika keinginan orang tua ya itu tidak sejalan dengan minat dan bakatnya si anak. Nah, kadang seperti itu. Jadi dari hasil tadi, jadi seperti itu anaknya akhirnya membuat si anak menjadi tertekan dan enggan berkembang. Nah, itu kasus yang sering terjadi di lapangan ya, karena tertekan, dia nggak sesuai dengan passionnya dia, orang tuanya terus menyuruh dia lanjut, akhirnya dia udah down malas dan tidak berkembang. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa ya cobalah ya perbaiki komunikasi dengan orang tua dengan baik-baik ya. Nah, agar apa? Agar yang menjalankan dan yang mensupport sejalan dengan baik. Jadi solusinya ketika kalian mengalami kasus seperti ini itu karena apa? Biasanya karena komunikasi si anak dan orang tua itu tidak sinkron atau tidak sejalan ya. Keinginan orang tuanya apa, anaknya apa. Nah, coba kalau misalkan terjadi dikomunikasikan dengan baik ya. Nah, kayak gitu. Coba si ibu atau si bapak pengennya apa, kamu pengennya apa. Nah, diskusikan ya. Biar nanti menemukan jalan yang sama. Kayak gitu. Kan enak gitu ya. Si orang tua inginnya ini, anaknya ini, akhirnya enak ya, disupport kayak gitu. Jadi insya Allah ketika sudah menemukan jalan yang sama antara orang tua dan anak, itu akan lebih mudah ya untuk menggapai mimpinya. Oke, semangat ya. Oke, next dari Ade Isma Putri __ ya. Oke, jadi komennya itu masuknya TKJ, unggulnya di sastra, dan masuk Blaspak. Ini kayak kasus yang tadi sama saja ya. Mungkin ketika SMK dia masuknya TKJ, tapi keberjalan waktu dia merasa dia unggulnya itu di sastra gitu ya, di sastra Indonesia. Jadi saran saya, silakan selesaikan dulu ya yang sekarang udah menjadi tanggung jawabnya, pilihannya itu di TKJ selesaikan. Tapi nanti ketika dia akan melanjutkan misalkan kuliah ya, melanjutkan ke perguruan tinggi, coba dipilih lagi ya apakah pilihannya itu di sastra emang tepat atau ada yang lain kayak gitu ya. Dalam perjalanannya ketika kita sudah mengambil suatu keputusan ya, kadang kita tuh menemukan hal hebat itu ditemukan di jalan yang berbeda atau di separuh jalan yang lain. Jadi sebenarnya kayak saya seperti itu dulu. Saya TKJ ternyata potensi saya ada di seni rupa kayak gitu ya. Ternyata merasa sudah kelas 3 baru sadar kok kayak salah jurusan. Ya udah akhirnya selesaikan, rampungkan, baru nanti ketika sudah mengambil jenjang yang lebih tinggi, fokus ke situ, ke apa yang kita kira-kira potensi kita di situ ya. Nggak apa, lanjutkan, selesaikan, dan cari lagi ya. Oke, terus ada lagi dari @ini.fny ya, ini Vini ya. Bingung karena temannya pada jurusan itu, jadi ngikut malah salah jurusan, malah ambil jurusan yang salah. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang awal tadi ya. Oke, jadi ngikut teman, ternyata ketika sudah berlanjut kok merasa nggak nyaman gitu ya. Oke, ini cobain seperti tadi aja ya. Gitu. Oke, itu ada beberapa tanggapan ya dari netizen yang kebanyakan ini adalah masih pelajar ya. Jadi dia benar-benar mengalami seperti itu. Nah, jadi oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin
sama dengan kasus seperti yang tadi ya, silahkan diperbaiki. Dan untuk teman-teman yang lagi bingung memilih jurusan apa gitu ya, memilih jalan yang mana, silahkan dicari lagi ya, agar apa yang kalian pilih ya itu tepat ya, jangan sampai terjadi yang namanya salah jurusan gitu ya. Oke, semangat untuk semua pejuang masa depan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa terus berkarya, karena berkarya adalah cara orang kreatif bekerja. Saya Fikri Ramdan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.